Di sini tugasnya adalah ma i'rab ad-dars bil jumlatil atiyah. Apa i'rabnya kata ad-darsa di dalam kalimat berikut ini? Innad darsa sahlun. Awalnya adalah ad-darsu sahlun. Pelajaran itu mudah. Ketika kemasukan inna, maka ad-darsa ini menjadi mansub. Ini udah betul. Banyak yang betul. Oke, coba saya lihat summary-nya. Nah, jadi sudah banyak yang betul 35%. Jadi 55, 38 mahasiswa betul. Jadi ad-darsa menjadi mansub. Oke, ada yang ditanya? Tidak ada. Oke, lanjut saja yang kedua. Ma i'rab kata sahel fil jumlatil atiyah. Marfu karena dia menjadi khobarnya inna darsa sahlun. 29 mahasiswa betul. Kemudian ma i'rab Al-Qur'an, artinya ma i'rab kata Al-Qur'an dalam kalimat innal qur'ana kitabullah. Ini i'rabnya apa? I'rabnya mansub. Innal qur'ana kitabullah. Jadi mansub. Kemudian masih sama, jadi kalimatnya antara soal ini dan sebelumnya sama, soalnya sama, tetapi yang dimintai penjelasan beda. Kalau yang pertama tadi Al-Qur'annya, kalau ini kitabullahnya, kata Al-Qur'an tadi, ini kata kitabullah. Ma i'rab kitabullah fil jumlatil atiyah, kitabullah fil jumlatil atiyah ini beda, maka kitabullah ini menjadi rafa, marfu. Kenapa marfu? Karena menjadi khobarnya inna. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Untuk yang baca tadi pasti jelas, Pak. Sudah, oke. Kemudian ini ma i'rab al-kitab fil jumlatil atiyah. Al-kitab marfu 40 mahasiswa betul. Al-kitabu utawi kitab iku jadidun haru. Al-kitab marfu karena dia menjadi mubtada. Ma i'rab muhandis fil jumlatil atiyah, apa i'rabnya atau harokatnya kata muhandis itu apa dalam kalimat ka'anna Ahmada muhandisun. Muhammad seperti insinyur. Kata Muhammad ini menjadi, kata muhandis menjadi marfu karena dia menjadi khobarnya ka'anna. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Kemudian ma i'rab Ahmad fil jumlatil atiyah ka'anna Ahmada muhandisun. Kata Ahmad di sini mansub karena menjadi isimnya ka'anna. Ka'anna Ahmada muhandisun. Muhammad seperti atau seakan-akan seperti insinyur karena mungkin sering melakukan pertukangan atau konstruksi bangunan. Ayu jumlatin fil jumlatil atiyah, jumlah apakah dalam kalimat berikut yaskunu anas haitu innar rahata mawfuratun. Ini jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena diawali dengan kata kerja. Umumnya kata kerja itu diawali kalau mudhari itu kalau enggak ya ta, nun, alif. Umumnya kalau fi'il mudhari yaskunu misalnya, naskunu misalnya, askunu misalnya,
taskunu misalnya. Jadi umumnya kalau fi'il mudhari itu diawali dengan kata itu. Artinya jumlah fi'liyah diawali kalau fi'il mudhari diawali dengan huruf-huruf tadi. Kalau fi'il madhi lah ini perlu dihafal karena beda-beda. Misalkan sakana, misalkan kataba, misalkan qara'a beda-beda. Tapi kalau mudhari umumnya ya hurufnya yaitu gitu. Ya, ta, nun, Alif. alif Nun. gitu kan. Kalau mudhari. Tapi kalau madhi ini yang memang perlu dihafal. Maka kalau diawali oleh beberapa ciri tersebut ya jumlah fi'liyah, artinya diawali kata kerja. Berikut yaskunu annas fil Madinah. Sama, ini yaskunu fi'liyah. Ayu jumlatin fil jumlah al-atiyah. Annas yaskununa fil Madinah. Ini hanya dibalik. Ketika dibalik, maka tandanya sudah berbeda. Maka anas ada tanda al di situ. Yang menunjukkan salah satunya tanda menunjukkan isim. Maka ini disebut jumlah ismiyah. Untuk lebih lengkapnya lagi, Anda bisa membuka buku atau video yang telah saya kirim. Tanda-tandanya memang untuk mengetahui tanda-tanda seperti ini perlu kecermatan dan diulang secara terus-menerus. Sehingga bisa kemudian paham, tidak instan tidak bisa. Itu beberapa yang saya jelaskan, apakah bisa dipahami dari situ? Insya Allah bisa, Pak. Iya, insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ini kita tampilkan. Ini contohnya, misalkan nanti kita akan buka latihan di kita di buku. Ini salah satu contohnya. An-nujumu lami'atun. Bintang itu bersinar cerah gitu kan. Kalau kemasukan inna maka menjadi apa kalimatnya? Ini an-nujumu lami'atun. Kalau kemasukan inna bacanya bagaimana? Inna an-nujuma. Inna nujuma lima'ati. Al-mi'atu. Ya, inna nujuma lami'atun. Kalau kemasukan inna. Al-hida'u doyikun. Kalau kemasukan inna maka dibaca menjadi Innal hida'u doyikun. innal Hida'a. Innal hida'u doyikun. innal. Innal Nah, cermati ya kalau kemasukan inna menjadi harokatnya berubah sedikit. jadi mansub, Pak. Ya, mansub. Oke, saya sebentar ya. Saya izin sebentar.
Oke, saya teruskan lagi. Misalnya, as-sayyaratu syari'atun. Kalau kemasukan inna maka menjadi Inna sayyarata Inna sayyarata syari'atun. nah, itu hanya soal perubahan harokat, hanya itu. Jadi i'rab itu hanya menguji perubahan harokat di akhir sebuah kata. Nah, secara kelihatannya kan sederhana kan, ya ngopo sih kok diubah-ubah kan gitu kan ya, betul ya? Nggih, Pak. Nah, Iya, Pak, betul. tetapi Iya, Pak. ini sedang mempelajari kaidah orang. Ini sudah ilmu begini, ini sederhana sekali. Ngopo sih? Ngono huruf asyarati syariatun ya udahlah gitu aja kok. Kemudian ada inna menjadi inna sayyarata syariatun. Padahal secara makna ya mungkin secara sederhananya kan nggak begitu berubah. Berubahnya memang mempertegas gitu kan. Lah, lagi-lagi ini kita sedang mempelajari tentang pola bahasa bangsa lain. Ya udah mau tidak mau ya dipelajari begitu gitu aja. Mau tidak mau kan begitu. Padahal ya apa sih berubah cuman soal harokat ini kan. Yang awalnya asyaratu mobil syariatun cepat, kemudian ada inna sayyarata sungguh syariatun cepat. Nah, cuman itu sebetulnya cara makna. Tadi dijelaskan dalam video inna anna itu kan lid taukid untuk memperkuat gitu kan. Memang kalau bahasa-bahasa seperti ini memang misalkan ada orang ragu, oh mobilnya cepet maka kalau untuk memperkuat kepada orang yang awalnya tidak percaya, maka kamu menggunakanlah inna. Inna sayyarata syariatun, mobilnya cepat. Nah, itu misalnya. Oke, di sini ada beberapa latihan. Ini ada 5 soal misalnya. Nomor 1 apa kira-kira ini? Silahkan nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Nggak kelihatan, Pak. Nggak, belum ada slide-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nomor 1 apa kira-kira ini? Belum, Pak. Anak. Alim Anak. itu anak. Ya, Anna ya. Jadi perbedaannya Anna dan Inna, keduanya memang memiliki fungsi yang sama, litaukid, memperkuat. Hanya kalau Inna di depan, tapi kalau Anna itu setelah di tengah. Artinya tidak di depan kalau Inna, kalau Anna. Maka di sini alim tu annal haya az-zawjiyah bila muskilatin. Kemudian yang kedua, Yang alif, yang inna. innal hayata az-zawjiyata bila muskilatin. Oke. Yang ketiga, Iya. apa ini? Yang alif bukan, Pak. Pak, di situ ada Pak. Jim, Pak. Yang Bagaimana? Yang dal, Pak. Di saya belum ada slide-nya, Pak. Kalau dal itu salah kan, khairon kathirin. Kan? Yang Jim bukan, Pak. Jim nggak ada, khairin kathirin. Alif. Berarti yang alif. Alif, Pak. Khairon kathiron. B ya ini ya. Inna fil haya az-zawjiyah hunaka khairun kathirun lizzauji walizzawjati walil auladi. Betul kan? Iya, Pak. Coba Anda lihat di sini.
Di dalam teksnya kan ada di situ. Mana kemarin? Ada bacaannya. Ini di sini nggak lengkap, ini di sini. Oke, jadi itu. Khairun hunaka khairun katsirun itu. Kemudian yang keempat Jim. Inna, Pak. Inna. Yang inna. Inna. Pak. apa kira-kira ini? Jim. Jim ya. Ka'annal qamara misbahun. Bulan itu seperti lampu gitu kan. Ya memang kalau dilihat laita ya mirip-mirip kan. Inna juga mirip-mirip. Lala juga mirip-mirip seandainya gitu kan. Tapi yang betul ini Jim ya, Ka'anna. Yang nomor 5. Dal. Pak. Al-walad adabun, anak itu terdidik. Lakinnal walad qabihun taubuhu. Tetapi pakaiannya itu jelek gitu kan. Oke, jadi dal jawabnya ya. Oke, nanti Anda coba pelajari lagi sampai ketemu lagi. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang i'rab itu intinya mengubah harokat ya, Pak? Dari misalkan kasroh jadi fathah jadi kasroh gitu ya, Pak? Dan ya. Atau domah gitu ya, Pak? Ya, betul. Jadi disebut i'rab itu sebagian ahli mendefinisikan perubahan di akhir kalimat, taghyir awakhiril kalimah. Jadi perubahan harokat di akhir kalimat. Misalnya tadi al-hayatu jihadun, hidup itu perjuangan. Kemudian ada innal hayata. Ini dalam isim. Kalau di dalam fi'il juga ada, misalkan kemarin kita sudah mempelajari kalau ada an, lan, idzan, kai misalkan. Misalnya ya ketubuh. Awalnya harokat terakhirnya bu, ya ketubuh menulis. Tapi kalau kemasukan an jadi ayak tuba atau layak tuba an lan, kan karena termasuk huruf yang menasobkan. Tapi kalau kemasukan huruf jazm lam yak tuba jadi sukun. Nah, ini disebut dengan i'rab, perubahan harokat di akhir sebuah kata yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, faktor eksternal tadi, ada kemasukan huruf dan yang lainnya itu. Bisa dipahami? Insyaallah bisa, Pak. Oke, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak. Terima kasih, Pak.